Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam yang ke-28 Ramadan. Allah menurunkan hujan pada tempat kita ini, yang tentu kita berada di bulan berkah dan dalam rangka menerima berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu semua memberi manfaat kepada kita semua dan kepada masyarakat kita, sehingga kebaikan itu akan semakin bertambah, baik jumlahnya ataupun kualitasnya. Jamaah salat tarawih Masjid Az-Zura rahimahullah, tentu beberapa hari ke depan Ramadan akan meninggalkan kita. Senang atau tidak senang, mau ataupun tidak mau, maka waktu itu akan terkenang jua di akhirat kelak. Kenapa? Karena waktu itu tidak akan pernah berulang lagi. Sehingga tentu sebagai seorang yang cerdas perlu untuk memilih dan melaksanakan strategi-strategi yang sangat tepat dan baik buat dirinya, buat kemaslahatan dirinya. Sehingga Ramadan ini tentu menyisakan pelajaran-pelajaran, dan ini menjadi bekal-bekal kita di luar Ramadan kelak. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan ini untuk mengajarkan kepada kita tentang muraqabatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang beriman. Kendati mereka di luar Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tetap sebagai Tuhan mereka. Sehingga ketika seorang berpuasa, maka sungguhnya dia sangat memperhatikan tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kemudian bisa membatalkan puasanya, apa-apa yang kemudian terlarang dia tinggalkan. Kenapa? Alasannya adalah karena dia merasa Allah mengawasi dia, meskipun dia tidak menyaksikan Allah, meskipun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, namun dia sangat yakin, dia sangat percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyaksikan dia, selalu mengawasi dia. Maka sebenarnya inilah hakikat seorang mendapatkan derajat ihsan di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau menyaksikannya. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka yakinlah dan yakinkanlah jiwa kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada dan mengawasi segala gerak-gerik kita. Maka tentu apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, maka sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya dia selalu ada untuk kita. Para ulama mengatakan bi qadarin ma tamanna tanalu ma tatamanna. Berdasarkan apa yang kamu harapkan, yang kamu cita-citakan, maka pasti kamu akan mendapatkan akan cita-cita keinginanmu itu. Sehingga ikhwal akhwat rahimakumullah, berharaplah setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyaksikan, dia mendengarkan segala seruan kita. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-13,
wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Wa asirru qaulakum, kamu menyembunyikan perkataanmu atau kamu menjaharkan, menampakkannya, maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, apa yang terbesit dalam hati kita, apa yang kemudian muncul di dalam angan-angan kita, dalam harapan-harapan kita. Maka harapan ini senantiasa diperbaiki, bahkan diperbaharui, karena dia mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang bercita-cita, berkeinginan dengan suatu kebaikan, kemudian dia mengamalkan, bahkan dia tidak mengamalkan, maka dituliskan baginya suatu kebaikan. Dan manakala cita-cita dia amalkan, maka Allah akan melipatkan daripada pahalanya itu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula puasa Ramadan ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa sungguhnya orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan daripada haknya setelah dia melakukan kewajibannya. Setelah kemudian dia melaksanakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan kelapangan dan bahkan kebahagiaan dengan datangnya iftar. Demikian pula hal-hal yang lain yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian ajarkan kepada kita bagaimana hukum kausalitas, bahwa kita mesti mengerjakan kewajiban, setelah itu mendapatkan hak-hak kita. Ada yang disegerakan di dunia ini, ada pula yang kemudian ditunda untuk akhirat kita kelak. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggalkan apa yang diharamkan Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah sebagai pengejawantahan daripada nilai-nilai ketakwaan, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakannya. Telah tercatat dalam kitab-kitab amalan kita, dan itu akan diperlihatkan dan akan kemudian berikan pahala dan kebaikannya. Maka dari itu, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang kemudian melaksanakan kewajibannya, maka Allah Subhanahu wa taala beri balasan kepada mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, ketika orang-orang bertanya kepadamu, ketika hamba-Ku bertanya kepadamu tentang saya, maka kabarkan kepada mereka bahwa saya dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengabulkan permintaan-permintaan hamba saya, namun terlebih dahulu dia harus melaksanakan kewajiban mereka. Falyastajibu li wal yu'minu bih. Mereka harus menjawab daripada seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala dan harus ada iman. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan dan hajat-hajat mereka. Demikian pula dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ta'arraf ila Allahi fir rakhai ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Allah Subhanahu wa taala di masa-masa kamu merasakan kenyamanan, di masa-masa kamu merasakan kebahagiaan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan mengingat kamu di masa-masa sulit, di masa-masa kamu mendapatkan ujian darinya. Jamaah Masjid Az-Zuhra rahimahumullah. Demikian pula Ramadan ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa dalam hari-hari kita, bahkan dalam sehari kita, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kepada kita, mensyariatkan kepada kita puasa sehari penuh, ya bahkan sebulan penuh atau setahun. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya mensyariatkan waktu-waktu tertentu dan juga tidak seluruh dari hari-hari kita. Oleh karena itu, kita mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika berikan syariat kemudahan-kemudahan itu
maka yakinlah bahwa sungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelak, meskipun apa yang kemudian kita kerjakan sedikit, namun pahalanya akan Allah Subhanahu wa taala berikan sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini tempat persinggahan. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan tempat di dunia ini sebagai persinggahan untuk mengambil bekal. Jangan sampai kita terpedaya dengan fata morgana yang ada. Jangan sampai kemudian kita lalai, lupa bahwa sungguhnya dunia ini hanya tempat persinggahan. Ada tempat yang menjadi kampung halaman kita, yang kita ingin kemudian bersama dengan orang-orang yang telah kita cintai, baik yang telah mendahului kita ataupun yang bersama dengan kita dan orang-orang yang akan datang kemudian. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita angkat pada kesempatan kali ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memfardukan daripada syariat Ramadan ini, maka sungguhnya orang-orang yang berpuasa Ramadan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada jiwa-jiwa orang yang beriman, jiwa-jiwa orang yang kemudian melaksanakan puasa. Sehingga manusia intinya adalah jiwanya, bukan hanya sekedar jasmani, bukan hanya merawat jasmani, namun kemudian melalaikan daripada ruhaninya yang merupakan inti sari daripada manusia itu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat orang-orang yang melalaikan diri mereka, melalaikan jiwa mereka dengan terperangkap, terpedaya dengan kehidupan dunia ini, yang mereka kemudian diombang-ambingkan, kemudian mereka disesatkan dari jalan yang benar. Jamaah dimuliakan Subhanahu wa taala, sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Bahwa ruhani kita inilah yang akan kekal. Adapun jasmani kita, bagaimanapun cantiknya, bagaimanapun gagahnya, bagaimanapun dia berada dalam kehidupan yang nyaman, namun dia tidak akan pernah berharga lagi manakala ruhaninya telah meninggalkannya. Jasmani itu kemudian akan menjadi menjijikkan manakala ruhani itu telah ditinggalkan, namun dia akan tetap kekal, dia akan abadi, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi manakala kemudian dia diperbaiki, dia disehatkan, dia ditazkiyah, sehingga melahirkan amalan-amalan yang soleh. Jamaah dimuliakan Subhanahu wa taala, tubuh kita ini akan mengalami fase demi fase, sehingga kemudian dia akan menjadi lemah, dia akan kehilangan fungsi-fungsinya, sehingga kemudian cepat ataupun lambat dia akan meninggalkan ruhani itu, ruh akan meninggalkan jasmani itu. Dan kita tidak kemudian takut, kemudian khawatir akan jasmani kita, karena sudah menjadi hukum bahwa sungguhnya jasmani kita ini akan diurus oleh orang-orang yang lain. Jamaah dimuliakan Subhanahu wa taala, maka kita bercita-cita agar jiwa kita ini kembali kepada Tuhan, jiwa kita ini kembali kepada penciptanya dalam keadaan tenang, dalam keadaan diridhoi, dan jiwa itu ridho kepada Tuhannya, dan dia diridhoi dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang bahagia, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu dalam keadaan engkau ridho dan dalam keadaan Allah ridho kepadamu. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah kamu ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala telah rezekikan kepadanya. Jamaah dimuliakan Subhanahu wa taala, maka dari itu penting untuk senantiasa kita mentadabburi daripada peristiwa yang terjadi dalam syariat puasa ini, untuk kita bawa nilai-nilai itu dalam kehidupan kita, baik itu dalam Ramadan, di luar Ramadan, dan kita harapkan sepanjang hayat kita, sehingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kita ini, dan semoga Allah mengumpulkan kita di tempat yang terindah kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.